Kali ini Cici mau jelasin gimana sih cara pembentukan bayangan pada cermin cekung. Sebelumnya kalian perlu tahu kalau di cermin cekung dalam pembentukan bayangannya pasti ada sumbu utama. Sumbu utama di sini itu digunakan sebagai sumbu untuk meletakkan titik fokus dan jari-jari dari kelengkungan. Besarnya R atau jari-jari dari kelengkungan cermin itu 2 kali dari fokus. Kalau misal jarak fokusnya itu 2 cm, berarti untuk kelengkungan sendiri itu 2 kali 2 cm, 4 cm. Kenapa sih di sini ada jari-jari kelengkungan? Karena kalau misal cermin cekung ini diteruskan, maka dia akan membentuk lingkaran. Sehingga pasti kalau lingkaran dia ada jari-jarinya. Untuk pembentukan bayangannya, itu tergantung dengan posisi benda. Jika benda itu berada di antara titik fokus dengan cermin di sini, terus jika ada benda di antara titik pusat kelengkungan dengan fokus itu di sini, dan ketika ada benda setelah titik kelengkungan atau di belakang titik kelengkungan, jadi mereka itu nanti akan menghasilkan bayangan yang berbeda-beda. Ini saya kasih contoh pembentukan bayangan ketika benda itu ada di belakang jari-jari kelengkungan ya. Misalkan gini, ini ada bendanya. Biasanya kalau di soal-soal benda itu disimbolkan seperti anak panah. Jadi langkah pertama yang kalian lakukan, gambar dulu bendanya. Benda di sini berarti ini simbolnya benda. Nah, biar nanti nggak kebalik antara benda sama bayangannya. Benda ini biasanya memiliki ketinggian, simbolnya HO gitu. Terus kemudian benda pun juga ada jaraknya, jarak antara dari benda ke cermin. Ini simbolnya SO. Ini SO gitu. Terus untuk pembentukan bayangannya pakai cukup 2 sinar istimewa saja. Jadi ketika ada sinar datang sejajar dengan sumbu utama, ini sinar datang, maka dia akan dipantulkan menuju titik fokus. Ini. Ini. Karena pada dasarnya cermin itu mempunyai sifat memantulkan sinar. Lalu kemudian yang kedua, ketika ada sinar datang melalui titik fokus, maka dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sejajar, seperti ini. Sinar datang dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, terus kemudian di mana sih letak bayangan? Bayangan itu dihasilkan dari perpotongan sinar pantul. Jadi untuk yang pertama, ini kan sinar pantulnya dia di sini, garisnya kan ini. Ini garis pantulnya. Terus kemudian yang kedua, dia garis pantulnya ini, sumbu pantul. Jadi perpotongan antara 2 garis ini di titik ini kan. Berarti posisi bayangannya ada di sini. Gini. Ini bayangan. Ini HI atau jarak dari bayangan. Ketinggian dari bayangan. Kemudian kalau jarak bayangannya SI, itu berarti jarak bayangan sampai cermin. SI gitu. Lalu kemudian bagaimana sih sifat dari bayangannya? Jadi sifatnya kalau ukuran dari HO-nya itu segini panjangnya, kemudian HI-nya itu segini, berarti bayangannya diperkecil. Kemudian kalau misal bayangannya itu ada di depan cermin, berarti bayangan itu bersifat nyata. Kalau misal dia ada di dalam cermin, di area sekitar sini, dia bersifat maya. Bayangan bersifat maya itu maksudnya
bayangan yang ada di dalam cermin. Misalkan saja, misal kalian itu melihat cermin datar, kalian kan melihat kalau bayangannya itu ada di dalam cermin, itu namanya bayangan maya. Terus selain itu, sifat yang ketiga yang dimiliki, posisi bayangannya dia terbalik dari posisi awal, sehingga terbalik gitu. Ini cara untuk menentukan sifat dari bayangan ketika menggunakan sinar istimewa gitu. Oke.